Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah jamaah kajian yang semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari Ahad ini kita bisa bertemu kembali dan kajian kita di Ahad keempat ini akan melanjutkan pembahasan syarah Kashfus Syubuhat yang syarahnya disampaikan oleh Syekh Ad-Doktor Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Adapun matannya itu Kashfus Syubuhat itu disusun oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan kita sekarang ini kita akan membahas syubhat yang keempat. Di dalam kitab ini al-muallif menjelaskan kepada kita tentang syubhat kesirikan yang ada pada pemikiran kaum musyrikin, yang kemudian oleh al-muallif dibahas, dibedah dan dibantah, di mana pembahasan dan pembantahannya beliau bagi kepada dua macam ya. Yang pertama adalah pembahasan dan pembantahan secara global. Kemudian yang kedua, pembahasan dan pembantahan secara terperinci. Jadi kitab ini terbagi kepada dua pembahasan. Pertama secara global, yang kedua secara terperinci. Nah, pembahasan yang global ini sudah kita bahas cukup lama ya. Dari sebelum Covid. Sebelum 2 tahun sekarang ini. Setelah Covid kita masuk kepada pembahasan terperinci. Nah, di dalam pembahasan dan bantahan secara terperinci, beliau menyederhanakan permasalahan supaya mudah untuk difahami, dan itu ya beliau sebutkan sebanyak 12 syubhat. 12 syubhat. Nah, dirinci satu persatu, kemudian dibedah dan dibantah. Nah, tentu syubhat lebih dari itu. Tetapi ini yang besarnya.
Bahkan 3 syubhat yang pertama sebelum yang keempat ini itu disampaikan oleh muallif bahwa itu adalah syubhat yang paling besar. Beliau katakan di akhir pembahasan 3 syubhat yang pertama, wa'lam anna hadhihi syubhat thalatha hiya akbaru ma indahum. Ketahuilah bahwa 3 syubhat yang pertama ini syubhat yang paling besar yang ada pada mereka. Nah, 3 syubhat yang pertama, karena 12 syubhat ini bersambung ya. Jadi syubhat pertama dibahas kemudian dibantah. Kemungkinan dia lari kepada syubhat yang kedua, maka dibahas dan dibantah. Nanti dia berlari kepada syubhat yang ketiga, maka dibahas dan dibantah. Lalu lari keempat, kelima dan seterusnya. Ini 12 syubhat ini berantai, saling berkesinambungan. Nah, maka untuk membahas syubhat yang keempat ini karena sudah cukup berapa bulan nih Pak Dadanya? Habis Ramadan baru sekarang ya? Ya mungkin lupa ya. Mungkin lupa atau mungkin baru hadir sekarang. Nah, maka akan saya ulang ya, tapi secara ringkas ya, secara ringkas. Syubhat yang pertama mereka ya menganggap bahwa orang yang sudah menetapkan tauhid rububiyah maka tidak akan menjadi seorang musyrik. Jikalau sudah menetapkan tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada yang beri rizki kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah, tidak ada yang mengatur semua urusan kecuali Allah. Kata orang Sunda mah, teu aya pangeran kecuali Allah. Kalau datang ke makam orang soleh berdoa dengan mengatakan, iya pangeran lain. Maka kata mereka, bukan. Selama meyakini bukan pangeran, nggak apa-apa. Itu bentuk bahwa kalau sudah menetapkan tauhid rububiyah, tidak akan musyrik apapun yang mereka lakukan. Nah, ini syubhat pertama. Maka bantahannya bahwa orang-orang musyrikin dahulu yang diperangi oleh Rasulullah SAW, mereka juga menetapkan tauhid rububiyah. Tapi walaupun mereka menetapkan tauhid rububiyah, tetap dihukumi kafir, dihukumi musyrik oleh Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah memeranginya. Nah, itu banyak dalilnya. Kemudian syubhat yang kedua, maka mereka kemudian pindah. Oh beda kita dengan orang musyrikin dahulu. Orang musyrikin dahulu itu menyembahnya kepada patung. Nah ini yang kita datangi bukan patung. Ini orang soleh. Sementara orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah SAW itu mereka meminta kepada berhala, patung. Yang dikenal patung Lata, Uzza, Manat, Hubal. Sehingga memberi kesan bahwa kalau bukan kepada berhala, kalau bukan kepada patung, maka tidak seperti orang musyrikin dahulu. Ini tidak musyrik. Maka syubhat ini kemudian dibantah. Bahwa orang-orang musyrikin dahulu yang diperangi Rasulullah SAW, kesyirikan mereka tidak hanya kepada patung dan berhala. Di antara mereka ada yang menyekutukan Allah dengan malaikat, ada yang menyekutukan Allah dengan para nabi,
Ada yang menyekutukan Allah dengan orang-orang soleh, ya. Di antaranya ketika Nabi SAW hidup, maka orang-orang musyrikin Makkah mereka menyekutukan Allah dengan Lata. Lata itu adalah orang soleh yang dermawan. Kemudian orang-orang Nasrani menyekutukan Allah dengan Isa. Orang-orang Yahudi menyekutukan Allah dengan Uzair. Jadi klaim bahwa mereka itu hanya menyekutukan dengan patung dan berhala itu salah. Nah, ini bantahannya. Jadi yang kedua apa tadi? Mereka beranggapan bahwa kesyirikan itu hanya kepada patung dan berhala. Maka dibantah bahwa kesyirikan orang dahulu yang kita sepakati mereka itu musyrik, itu ternyata kepada orang soleh juga, kepada nabi, kepada malaikat. Jadi tidak hanya kepada berhala. Kemudian syubhat yang ketiga, setelah dua syubhat tadi terbantahkan, maka yang ketiga, mereka beranggapan bahwa kami tidak melakukan kesyirikan. Ya, kenapa? Karena yang kami minta kepada orang soleh yang sudah meninggal ini adalah syafaat. Itu tujuannya kepada Allah. Adapun ini hanya dijadikan sebagai syafaat. Sebagai perantara antara mereka dengan Allah Ta'ala. Minta syafaat di dunia supaya doa mereka disampaikan kepada Allah. Minta syafaat di akhirat supaya nanti orang-orang yang mereka anggap soleh ini bisa menolong mereka di hadapan Allah Ta'ala. Ya. Maka ini dibantah ya. Bahwa ini persis perkataan orang-orang musyrikin dahulu. Bahwa mereka tidak minta apa-apa kepada yang mereka sembah itu dari selain Allah Ta'ala. Kecuali hanya syafaat. Nah, mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Surat Yunus ayat 18 itu ya. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah, kepada sesuatu yang tidak mendatangkan bahaya dan manfaat kepada mereka. Alasannya apa? Mereka mengatakan bahwa orang-orang soleh ini, berhala ini, syufa'auna, mereka pemberi syafaat bagi kami indallahi di sisi Allah. Di dunia mereka penyambung doa kepada Allah Ta'ala supaya sampai. Di akhirat mereka akan menolong di sisi Allah Ta'ala. Jadi itu persis perkataan orang musyrikin dahulu yang diabadikan dalam Al-Quran. Maka Allah langsung membantah dalam ayat tersebut. Qul atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Katakanlah, ini jawabannya. Apakah kalian akan memberitahukan kepada Allah sesuatu yang Allah tidak ketahui di langit dan di bumi? Allah itu tidak pernah menjadikan mereka itu sebagai syufa'a. Lalu mereka mengatakan itu sebagai syufa'a. Apakah kalian akan memberitahukan kepada Allah sesuatu yang Allah tidak ketahui? Nah, dan tidak ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah Ta'ala. Maka kalau Allah tidak mengatakan itu sebagai syufa'a, maka mereka berarti bukan syufa'a. Masa Allah tidak memberitahu itu syufa'a, lalu kalian mengatakan itu syufa'a? Berarti Allah tidak tahu. Dan kalian tahu. Nah, ini bantahan pertama. Bantahan keduanya, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Nah, ternyata perkataan mereka ini, perbuatan mereka ini dengan motif seperti tadi, alasannya hanya sekedar minta syafaat.
Allah katakan amma yusyrikun. Itu perbuatan syirik. Allah sendiri mengatakan itu nas. Ya. Nas itu murni perkataan dalil. Bukan penafsiran lagi. Bukan penafsiran, tapi itu murni perkataan dalil. Allah sendiri mengatakan yusyrikun. Ya. Bukan ahli tafsir mengatakan yusyrikun, bukan. Allah yang mengatakan yusyrikun, itu nas. Nah, itu 3 syubhat yang pertama. Nah, kemudian mereka akan menghindar dari 3 syubhat ini karena mereka tidak bisa membantahnya, maka mereka akan berlanjut kepada syubhat yang keempat. Nah, ini akan kita bahas pada hari ini. Ya, saya bacakan dahulu matannya ya. Bismillah, qala al-muallif Asy-Syaikh Muhammad ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala fi kitabih Kashfis Syubuhat. Fa in qala, kalau dia berkata, ini syubhat yang keempat. Dia di sini maksudnya orang musyrik ini. Ana la a'budu illallah. Aku tidak beribadah kecuali kepada Allah. Aku tidak beribadah kecuali kepada Allah. Wa hadzal liltija'u, dan meminta perlindungan ila solihina, kepada orang-orang soleh, wa du'auhum, dan berdoa kepada mereka, laisa bi ibadatin, itu bukan ibadah. Ya. Jadi di sini mereka menyampaikan bahwa mereka mengakui tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Sehingga apa yang mereka lakukan dari praktek meminta kepada orang yang sudah meninggal, orang soleh, ya. Meminta menyampaikan hajat, atau meminta perlindungan ketika ada musibah, dan seterusnya, mereka katakan itu bukan ibadah. Ya kalau itu ibadah, maka kami tidak akan melakukan kepada orang-orang soleh ini. Karena kami tidak beribadah kecuali kepada Allah Ta'ala. Nah, ini yang jadi permasalahan adalah apakah meminta kepada orang yang sudah meninggal, orang soleh yang sudah meninggal, itu ibadah atau bukan ibadah? Nah, kalau menurut versi mereka apa? Bukan ibadah. Kenapa? Karena kami tidak beribadah kecuali kepada Allah. Nah, itu menurut versi mereka. Nah, kalau versi mereka itu salah, berarti pemikiran tersebut namanya apa? Syubhat. Sesuatu yang salah tapi dianggapnya benar, itu syubhat itu. Sesuatu yang salah tapi dianggapnya benar. Sudah kalaunya cuma satu ya. Nggak ada kalau yang kedua. Kalau benar nggak, karena nggak benar. Nah, tinggal sekarang kita menjelaskan dan membantahnya. Ya. Kemudian al-muallif ya, menyampaikan 4 bantahan untuk syubhat yang ketiga ini. Yang keempat ini. Beliau mengatakan, fakullahu, maka katakan kepadanya, anta tukirru, kamu menetapkan, annallaha, bahwasanya Allah, farada alaika, telah mewajibkan atas kamu, ikhlasul ibadati, memurnikan ibadah, lillahi, kepada Allah, wa huwa haqquhu alaika,
Dan itu adalah hak Allah yang merupakan kewajiban atas kamu. Kan tadi dia sudah mengatakan, saya tidak beribadah kecuali kepada Allah. Nah, berarti kamu mengakui bahwa Allah Ta'ala telah mewajibkan untuk memurnikan ibadah hanya kepadanya. Itu hak Allah dan itu kewajiban kamu. Fa'idha qala na'am, maka apabila dia mengatakan iya, sebagaimana yang dia katakan tadi, fakullahu, maka katakan kepadanya, bayyin li, jelaskan kepadaku, hadzal ladzi furida alaika, perkara ini yang diwajibkan atas kamu. Wa huwa ikhlasul ibadati, yaitu memurnikan ibadah lillahi wahdahu, kepada Allah semata. Wa huwa haqquhu alaika, dan itu adalah hak Allah yang wajib atas kamu. Fa in kana la ya'riful ibadata, maka apabila dia tidak mengetahui apa itu ibadah, wala anwa'aha, dan tidak tahu juga apa macam-macam ibadah, fabayyinha lahu, maka jelaskan kepada dia apa itu ibadah dan apa macam-macam ibadah. Biqaulika, diantaranya dengan perkataan kamu. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala telah berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Surat Al-A'raf ayat 55. Berdoalah kamu kepada Rabb kamu semata, dengan merendahkan diri dan dengan suara yang lirih. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Fa'idha a'lamtahu bihadha, maka apabila kamu telah memberitahu dia dengan masalah ini, apa itu ibadah, apa macam-macam ibadah, fakullahu, maka katakan kepadanya, hal alimta hadhihi ibadatan lillah, apakah kamu tahu bahwa ini ibadah kepada Allah? Kamu kan berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Nah, tadi sudah dijelaskan, ud'u rabbakum, berdoa itu hanya kepada Allah. Apakah kamu tahu bahwa berdoa itu adalah ibadah? Nah, tadi sudah disebutkan dalam ayat. Fala budda an yakula, maka mesti dia menjawab, naam, iya. Kan tadi sudah diberitahu doa itu adalah ibadah, maka dia mesti menjawab, iya, doa itu ibadah. Wa du'a'u mukhul ibadati, dan doa itu adalah intinya ibadah. Fakullahu, lalu katakan kepadanya, idza aqrarta, apabila kamu menetapkan, annaha ibadatul lillahi, bahwasanya itu adalah ibadah kepada Allah, wa da'autallaha lailan wa naharon, dan kamu berdoa kepada Allah di waktu malam dan siang, khaufan wa tama'a, dalam keadaan takut dan penuh harap, thumma da'auta fi tilkal hajati, kemudian kamu berdoa dalam kebutuhan tersebut, nabiyan, kepada seorang nabi, au ghairahu, atau yang lainnya, hal asyrakta fi ibadatillahi ghairahu, apakah dengan demikian kamu telah menyekutukan Allah dalam beribadah kepada Allah dengan selainnya? Kalau kamu berdoa kepada Allah, terus kamu berdoa juga kepada nabi. Nah, kalau kamu melakukan itu, apakah kamu melakukan kesyirikan kepada Allah? Maka dia fala budda an yaqula na'am,
maka mesti dia akan menjawab iya. Karena sudah ditetapkan sebelumnya bahwa berdoa adalah ibadah. Dan ibadah itu wajib dimurnikan hanya kepada Allah Ta'ala. Fakullahu, lalu katakan kepadanya, faidha alimta, maka apabila kamu sudah mengetahui biqaulillahi ta'ala, tentang perkataan Allah Ta'ala, surat Al-Kautsar ayat 2, fasholli li rabbika wanhar, maka solatlah kamu kepada Rabbmu, wanhar, dan menyembelihlah kamu kepada Rabbmu. Artinya memurnikan solat dan penyembelihan hanya kepada Allah Ta'ala. Wa ata'tallaha, dan kamu mentaati Allah. Wa naharta lahu, sehingga kamu menyembelih itu kepada Allah. Bismillah, disembelih. Bukan kepada patung, bukan kepada berhala, bukan kepada yang sudah meninggal. Tapi dengan nama Allah kamu menyembelihnya. Pertanyaannya, hal hadza ibadatun? Apakah ini ibadah? Nah, kalau kamu menyembelih, kemudian sembelihan ini kamu serahkan kepada Allah. Kamu murnikan kepada Allah dengan baca bismillah. Apakah ini ibadah? Fala budda an yakula, maka dia mesti menjawab, na'am, iya. Berdasarkan surat Al-Kautsar ayat 2 tadi. Salatlah dan sembelihlah karena Allah atau kepada Allah. Fakullahu, maka katakan kepadanya, idza naharta li makhluqin. Nah sekarang kalau kamu menyembelih kepada makhluk, nabiyyin, baik makhluk itu adalah nabi, au jinniyin atau jin, au ghairihima atau yang lainnya, kamu menyembelih binatang sembelihan, kemudian kamu menyebut bismi, dengan nama fulan, umpamanya gitu. Bukan bismillah, tapi dengan nama fulan. Nah, tadi kalau dengan nama Allah itu ibadah atau bukan? Dia mesti menjawab ibadah. Sekarang kalau kamu menyembelih bukan dengan nama Allah, tapi bismi dengan nama seorang nabi, atau bismi seorang jin, atau bismi seorang wali umpamanya, maka pertanyaannya, hal asyrakta fi hadhil ibadati ghairallah? Apakah dengan demikian kamu telah menyekutukan dalam beribadah kepada Allah dengan selain Allah? Fala budda an yukirra, maka dia mesti mengakuinya. Wa yaqula, dan mengatakan na'am, iya. Kemudian agak panjang ini. Wa kullahu, dan katakan kepadanya aidon juga, al musyrikuna, orang-orang musyrikin, alladzina nazala fihimul qur'anu, yang turun kepada mereka Al-Qur'an, hal kanu ya'budunal malaikata, apakah mereka beribadah kepada malaikat, wassolihina, dan orang-orang soleh, wallata, dan lata, wa ghairu dzalika, dan yang lainnya. Fala budda an yakula, maka mesti dia menjawab na'am, iya. Karena itu sudah dibahas dalam subhat yang keberapa tadi? Kedua, ya. Fakullahu, maka katakan kepadanya, karena kamu sudah menjawab iya, bahwa orang-orang musyrikin yang turun Quran berbicara tentang mereka, itu mereka menyekutukan Allah dengan malaikat, orang soleh, dengan lata, dan seterusnya. Kamu sudah mengakui, menetapkan itu. Fakullahu, maka katakan kepadanya, wahal kanat ibadatum iyyahum, maka tidaklah peribadahan orang-orang musyrikin tersebut iyyahum, kepada mereka, illa fid du'a, kecuali dalam doa, wadzabhi, dan penyembelihan, waliltijai, dan minta perlindungan,
wa nahwi dzalika dan semisalnya. Wa illa, kalau bukan itu, fahum mukirruna, maka mereka juga sama seperti kalian, menetapkan annahum abiduhu, bahwa mereka itu hamba Allah. Wa tahta qahrihi, dan di bawah kekuasaan Allah. Coba kita lihat dari nama-nama orang musyrikin dahulu. Ya, ketika Nabi SAW lahir, ya, orang-orang musyrikin kan nama-namanya ada Abdullah. Ya. Kalau mereka mengatakan Abdul Uzza atau Abdul Manat, yang Uzza itu perubahan nama dari Al-Aziz, lalu dimuannaskan jadi Uzza. Manat dari nama Manan, lalu dimuannaskan jadi Manat. Jadi pada intinya ya mereka mengakui bahwa mereka itu hamba Allah. Dan mereka berada di bawah kekuasaan Allah. Wa annallaha, dan bahwasanya Allah huwallazi yudabbirul amra, dialah yang mengatur seluruh urusan. Walakin da'auhum, akan tetapi mereka berdoa kepada selain Allah, wal taja'u ilaihim, dan meminta perlindungan kepada mereka, lil jahi wasyafa'ati, karena kedudukan mereka di sisi Allah, mereka nabi, mereka orang soleh, karena kedudukan inilah. Wasyafa'ati, dan karena dianggap sebagai pemberi syafaat. Wa hadza zahirun jiddan, dan ini adalah jelas sekali. Nah, kita lihat penjelasan Syekh Shalih Al Fauzan, dan nanti akan kita simpulkan dengan tadi yang saya katakan ada 4 bantahan. Kita simpulkan satu persatu. Berkata Asy-Syarih Asy-Syaikh Ad-Doktor Shalih bin Fauzan hafizahullahu taala, yakni idza kana ya'tarifu anna al-ibadata haqqul lillah. Maksudnya apabila dia mengakui bahwa ibadah itu adalah hak Allah, wa annahu la yajuzu ibadatu ghairillahi, dan bahwasanya tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Walakinnahu yaqulu, akan tetapi orang tersebut mengatakan al-iltija'u, meminta perlindungan, laisa minal ibadati, itu bukan ibadah. Fahuwa jaizun, maka itu boleh kepada selain Allah. Ini yang menjadi permasalahannya. Apakah meminta kepada orang yang sudah meninggal, contohnya minta perlindungan, minta syafaat dan seterusnya, itu ibadah atau bukan? Ya. Fa innaka taqulu lahu, maka sungguhnya kamu mengatakan kepada orang tersebut, al-iltija'u ilallahi ibadatun, bahwa meminta perlindungan kepada Allah itu ibadah. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Katakan, aku minta perlindungan kepada Allah Rabbul Falaq. Katakan, aku minta perlindungan kepada Allah Rabbun Nas. Maka itu ibadah atau bukan? Ya, kamu katakan itulah ibadah. Meminta perlindungan kepada Allah itu adalah ibadah. Bahkan kalau sebelum baca Quran, baca apa dulu? A'udzu billahi, aku minta perlindungan kepada Allah. Kalau minta perlindungan itu bukan ibadah, ya boleh dong yang lainnya. Tidak sekedar a'udzubillah saja. Ya. Sok bebas lah, terserah masing-masing. Mau a'udzubi apa gitu ya. Kalau itu bukan ibadah. Tapi karena itu ibadah, maka a'udzu billah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, semuanya kepada Allah. Wal iltija'u ila ghairillahi, dan minta perlindungan kepada selain Allah, fima la yaqdiru alaihi, dalam perkara yang tidak ada yang mampu atasnya, illallahu, kecuali Allah, syirkun, adalah kesyirikan. Ya, meminta perlindungan
kepada selain Allah dalam perkara yang dia tidak mampu. Tidak ada yang mampu atasnya kecuali Allah, maka itu adalah kesyirikan. Sekarang minta perlindungan kepada orang yang sudah meninggal. Mampu enggak? Tidak mampu. Dan dia sudah meninggal. Lianna man iltaja'a ila ghairillahi, karena orang yang minta perlindungan kepada selain Allah fis syada'idi, dalam kesulitan. Faqad asyraka ma'allahi, maka dia telah menyekutukan bersama Allah fima la yaqdiru alaihi, dalam perkara yang tidak ada yang mampu atasnya illallahu, kecuali Allah. Li'annahu, karena Allah huwallazi yujibul muddarra, dia yang mengabulkan doa orang yang dalam keadaan terdesak, darurat. Idza da'ahu, apabila dia berdoa kepada Allah, wa yakshifus su'a, dan Allah yang akan menghilangkan keburukan tersebut. Wa huwal malja, maka Allah lah tempat berlindung. Subhanahu, ma suci Allah. Walidza laja'a ilaihin nabiyyu, oleh karena itu Nabi SAW minta perlindungan kepada Allah. Haitsu yaqulu, di mana Nabi berkata, la malja'a, tidak ada tempat berlindung, wala manja, dan tidak ada tempat meminta keselamatan, minka, darimu ya Allah, illa ilaika, kecuali hanya kepadamu. Kemudian dalam surat Al-Jin ayat 22, Kul inni la yujironi minallahi ahad. Katakanlah, sesungguhnya tidak ada yang bisa melindungi aku dari Allah seorang pun. Selain Allah tidak ada yang bisa melindungi kita dari azab Allah Ta'ala. Kemudian dalam surat Al-Mu'minun ayat 88, wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi, dia Allah yang melindungi, wa la yujaru alaihi, dan tidak ada yang bisa dilindungi dari azab Allah Ta'ala. Maka ini semua menunjukkan bahwa meminta perlindungan hanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian Syekh mengatakan, ayat tas'aluhu an maknal ibadati. Maksudnya, tanyakan kepadanya tentang arti ibadah. Wa mal farqu bainaha wa bainal liltija. Apa perbedaan antara ibadah dengan meminta perlindungan? Kata kamu, minta perlindungan itu bukan ibadah. Nah, maka jelaskan apa itu ibadah. Dan apa bedanya antara ibadah dengan minta perlindungan. Sehingga perlindungan bukan ibadah, berarti ada perbedaannya. Jelaskan itu. Wa kullahu, dan katakan kepadanya, halil ibadatu wajibatun aw mustahabbatun. Apakah beribadah itu wajib atau mustahab, sunnah? Fala budda, maka dia mesti an ya'tarifa, untuk mengakui, annal ibadata amrun wajibun, bahwasanya beribadah adalah perkara yang wajib. Wa hatmun 'alal ibadi, dan mesti atas seluruh hamba. Wa annaha haqqullahi 'alal ibadi, dan bahwa ibadah adalah hak Allah yang merupakan kewajiban atas seluruh hamba. Fa idza i'tarafa bihadza, maka apabila dia mengakui ini, fakullahu, maka katakan kepadanya, fassirli al ibadata, jelaskan kepadaku apa itu ibadah. Ma maknaha, apa arti ibadah. Wa bayyin li, dan jelaskan kepadaku, ma anwa'aha, apa macam-macam ibadah. Ma dumta annaka i'tarafta annal ibadata lillahi, selama kamu mengakui bahwa ibadah itu adalah hak Allah. Wa annaha wajibatun 'alal 'abdi, dan bahwasanya ibadah adalah wajib atas hamba. Fa innahu yajibu 'alaika, maka sesungguhnya wajib atas kamu, an ta'rifa ma'naha, untuk mengetahui apa arti ibadah. Wa an ta'rifa anwa'aha,
dan untuk mengetahui apa macam-macam ibadah. Wa illa, kalau tidak, kamu tidak tahu apa arti itu ibadah. Apa arti dari ibadah? Kamu tidak tahu apa macam-macam ibadah. Fa kaifa yujibullahu alaika? Maka bagaimana Allah mewajibkan atas kamu syai'an sesuatu wa anta tajahaluhu wa la ta'rifu, dan kamu tidak mengetahuinya. Ya, kalau kamu mengatakan saya beribadah hanya kepada Allah dan minta perlindungan kepada orang yang sudah meninggal, itu bukan ibadah. Berarti kamu tahu apa itu ibadah. Dan berarti kamu tahu apa perbedaan ibadah dengan minta perlindungan, sehingga minta perlindungan tidak termasuk ibadah. Jadi sekarang silakan jelaskan dulu apa arti ibadah dan apa perbedaan antara ibadah dengan minta perlindungan. Ditunggu jawabannya. Ya. Maka apa jawabannya? Fa innahu la ya'riful ibadata. Sesungguhnya orang ini tidak tahu ibadah. Dari pernyataan pertama sudah menggambarkan dia tidak tahu apa itu ibadah. Ya. Karena dia tidak tahu ibadah, maka dia mengeluarkan iltija dari ibadah. Karena orang yang mengerti arti ibadah, dia tidak akan mengeluarkan iltija dari ibadah. Kenapa? Karena iltija itu adalah salah satu macam dari macam-macam ibadah. Wala ya'rifu anwa'aha, dan dia tidak mengetahui macam-macam ibadah. Wa hadhihi afatul jahli, dan inilah bencana kebodohan. Bismillah. Wa min huna, maka dari sini yata'ayyanu 'alal ibadi, wajib atas seluruh hamba ay yata'allamu, untuk mempelajari ma aujaballahu alaihim, apa yang Allah wajibkan atas mereka, wa ma faradahu Allahu alaihim, dan apa yang Allah fardukan atas mereka, hatta yu'adduhu ala wajhihi sahih, sehingga mereka bisa melaksanakan kewajiban tersebut dengan cara yang benar, dengan bentuk yang benar. Wa yajtanibu ma yukhillu bihi wa ma yubtiluhu, dan mereka akan menjauhi apa saja yang akan merusak dan membatalkan perbuatan yang wajib tersebut, ibadah tersebut. Amma an ta'budallaha ala jahlin. Adapun kalau kamu beribadah kepada Allah di atas kebodohan, tidak mengerti, fa inna hadhihi tariqatun nasarad dhallin, maka ini cara beribadahnya orang-orang Nasara yang tersesat. Ya'budunallaha, mereka beribadah kepada Allah, ala jahlin wa dhalalin, di atas kebodohan dan kesesatan. Wallahu amaraka, dan Allah memerintahkan kepadamu, antas alahu, untuk memohon kepada Allah, ayyujannibaka tariqahum, untuk menjauhkan kamu dari jalan orang-orang Nasara. Fatakulu, maka kamu katakan dalam setiap salat, dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, yaitu Yahudi, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat, yaitu Nasrani. Jadi kalau kamu mengatakan saya beribadah kepada Allah, tapi meminta perlindungan kepada orang yang sudah meninggal, itu bukan ibadah. Itu artinya kamu beribadah kepada Allah di atas kebodohan, karena kamu tidak mengerti apa itu ibadah. Sehingga sesuatu yang merupakan ibadah, kamu katakan itu bukan ibadah. Ya, kalau orang beribadah kepada Allah di atas kebodohan, lama-lama dia sholat itu nggak merasa itu ibadah. Ya. Nggak merasa itu ibadah. Ya, kalau ilmu ditinggalkan, ya, tapi dia tetap sholat. Dia tetap sholat. Ketika ditanya apakah kamu beribadah kepada Allah, ya saya tidak beribadah kecuali kepada Allah, itu syahadat saya.
Lalu dia mengatakan sholat bukan ibadah. Lalu kenapa kamu sholat? Ya turun-temurun pada sholat. Ya saya juga ikut sholat. Kenapa kamu saum ibadah? Turun-temurun saum. Ya saya juga ikut saum. Itu karena dia beribadah kepada Allah dengan kebodohan. Maka suatu waktu ketika ada orang yang sholat ke kuburan umpamanya, dia juga akan ikut. Karena nggak tahu bahwa itu adalah ibadah. Ya alhamdulillah sekarang majelis ilmu masih ada ya. Yang lurusnya, yang beloknya. Ya. Dan semua masih mengajarkan sholat itu ibadah. Majelis ilmu yang lurus mengatakan sholat ibadah. Majelis ilmu yang bengkok sama mengatakan sholat juga adalah ibadah. Ya alhamdulillah masih didengungkan kepada telinga kita, anak-anak kita, generasi kita, sholat itu ibadah. Tapi suatu saat ketika majelis ilmu sudah kosong, gak ada yang mendengungkan sholat itu ibadah. Maka jika ada orang yang sholat ke kuburan, orang yang sholat ke batu dan sebagainya, dia akan ikut karena gak ngerti sholat itu adalah ibadah. Nah sekarang kita sudah jarang mendengar bahwa memohon perlindungan dan seterusnya itu adalah ibadah. Hanya di majelis ilmu yang lurus saja dijelaskan begitu. Di majelis-majelis yang sudah belok gak dijelaskan itu. Maka kemudian menyebarlah ketidaktahuan masalah ini. Sehingga banyak mereka mengatakan ini bukan ibadah. Tapi kalau minta perlindungan kepada Allah itu ibadah. Gimana? Dua praktek yang sama tapi yang satu ibadah, satu bukan ibadah. Nah itulah syubhat. Membedakan perkara yang sama atau menyamakan perkara yang berbeda. Ya. Fadalluna, saya melanjutkan, maka orang-orang yang sesat humul ladina ya'budunallaha, mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah ala ghairi ilmin, tidak dengan ilmu, wa ala ghairi ma'rifatin bil ibadati, dan tidak dengan mengetahui apa itu ibadah. Wa innama ya'budunallaha bil adat, akan tetapi mereka beribadah kepada Allah dengan kebiasaan, wattaqo dengan adat, wattaqolidi dan kebiasaan. Ya karena sudah biasa aja begini turun temurun. Nggak tahu kalau itu adalah ibadah. Wa ma wajadu alaihi aba'ahum, dan karena mereka mendapatkan itu turun temurun dari kakek moyang mereka. Wa ajdadahum duna ayyarji'u ila ma ja'at bihir rusulu, tanpa mereka kembali kepada keterangan yang dibawa oleh para rasul, yaitu ilmu. Wa nazalat bihil kutubu, dan yang turun dengannya kitab-kitab. Wa hadza huwa sababud dhalali, dan ini adalah sebab kesesatan, yaitu tidak adanya pengetahuan. Wal iltija'u, dan iltija huwa adalah talabul himayati, meminta perlindungan, min amrin mukhawwifin, dari perkara yang menakutkan. La yadfa'uhu illallahu, tidak ada yang bisa menolak perkara tersebut kecuali Allah. Jadi iltija adalah meminta perlindungan. Fahuwa nau'un min anwa'il ibadati, maka iltija adalah salah satu macam di antara macam-macam ibadah. Wallahu subhanahu, dan Allah subhanahu yujiru, maha melindungi, wala yujaru alaihi, dan tidak ada yang bisa dilindungi dari azab Allah. Wa yu'idhu man ista'adha bihi, Allah akan melindungi orang yang meminta perlindungan kepadanya. Faman iltaja'a ila mayyitin, maka barang siapa minta perlindungan kepada mayit, faqad abadahu, sungguh dia telah menyembah mayit tersebut, beribadah kepada mayit tersebut, min dunillahi, dari selain Allah. Wa kadzalika, dan demikianlah, min a'dhami anwa'il ibadati, di antara ibadah, macam ibadah yang paling agung, ad-du'a'u adalah berdoa. Haitsu qala, di mana haitsu qala Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, berdoalah kamu kepada Rabb kamu semata, yaitu Allah, tadarru'an wa khufyah, dalam keadaan merendahkan diri dan merendahkan suara. Innahu la yuhibbul mu'tadin,
Sungguhnya Allah Ta'ala tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Dan iltija itu termasuk apa? Doa. Doa kan meminta, memohon. Nah, iltija tadi apa? Meminta perlindungan. Maka itu termasuk doa. Wa anta biltijaika, maka kamu dengan meminta perlindunganmu ila ghairillahi kepada selain Allah, faqad da'auta ghairallahi, maka sungguh kamu telah berdoa kepada selain Allah. Wa hadza syirkun, dan ini jelas kesyirikan. Kemudian ayla buddha, maksudnya mesti. Idza talauta, apabila kamu membacakan alaihi kepada orang tersebut al ayati, ayat-ayat, wal ahadits, dan hadis-hadis, bi anna du'a ibadatun, yang menjelaskan bahwasanya doa adalah ibadah, la budda ayya'tarifa, maka dia mesti mengakui. Fataqulu lahu, maka kamu katakan kepadanya, lau da'autallaha, kalau kamu berdoa kepada Allah, fil laili wan nahari, di waktu malam dan siang, lakinnaka fi ba'dil ahyan, akan tetapi kamu terkadang tad'u ghairallahi, berdoa kepada selain Allah. Hal takunu musyrikan, apakah dengan demikian kamu menjadi musyrik? Fala budda, maka mesti ayya'tarifa, dia mengakui, wa yaqula, dan mengatakan innahu musyrik, bahwasanya dia apa? Musyrik, karena sudah sepakat berdoa adalah ibadah. Ibadah harus diikhlaskan kepada Allah. Bila doa diberikan, bila ibadah diberikan kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Itu sudah sepakat, ya. Li'annahu da'a ghairallahi, karena dia berdoa kepada selain Allah. Wa man da'a ghairallahi fa huwa musyrikun, dan barang siapa yang berdoa kepada selain Allah maka dia musyrik. Wa idza kana man da'a ghairallahi, maka apabila orang yang berdoa kepada selain Allah walau marratan wahidatan, walaupun cuma sekali, fil umri, seumur hidup, yakunu musyrikan, maka dia musyrik. Nah, seumur hidup dia berdoa kepada Allah, tapi sekali dia pernah berdoa kepada selain Allah Ta'ala. Ya, sekolah. Maka apabila dia tidak bertobat, maka itulah perbuatan syirik. Dan jika dia tidak bertobat kepada Allah, maka dia telah mati di atas kesyirikan. Ma'annahu yad'ullaha fil laili wan nahar, walaupun dia berdoa kepada Allah di waktu malam dan siang. Fa kaifa billadzi yalhaju daiman bidzalika, kalau yang sekali dalam seumur hidup saya sudah musyrik, maka bagaimana dengan orang yang terus menerus berdoanya kepada selain Allah? Wa yaqulu, dan mengatakan, ya Husain, wahai Husain. Siapa itu? Nah itu. Umroh haji aja ya Husain, ya Husain. Berarti bukan sekali ya Pak? Bukan sekali, terus menerus itu. Sekali aja sudah musyrik, apalagi yang terus menerus. Ya Badawi. Nah, Badawi itu di Mesir nih. Kuburannya di Mesir. Ya Abdul Qadir. Nah jelas ini. Wahai Abdul Qadir Al-Jailani. Ya fulan, wahai fulan, dan yang lainnya. Fayasduru minhu syirkul akbaru katsiran. Maka telah muncul dari orang tersebut kesyirikan, syirik akbar yang sangat banyak. Karena tidak sekali dalam hidupnya, tapi sering. Fa idza kana man dzabaha li ghairillahi, maka apabila orang yang menyembelih kepada selain Allah, aw shalla li ghairillahi, atau salat kepada selain Allah, yakunu musyrikan, dia musyrik. Fa kaifa biman yalja'u ila ghairillahi, maka bagaimana dengan orang yang minta perlindungan kepada selain Allah, fi kashfis syada'idi, dalam menghilangkan kesulitan,
alla musyrikan, dia tidak menjadi musyrik. Yang menyembelih kepada selain Allah musyrik, yang sholat kepada selain Allah musyrik. Maka terlebih lagi orang yang minta perlindungan kepada selain Allah Ta'ala. Bala li'annal baba wahidun. Jelas. Karena masalah ini adalah sama. Wa anwa'ul ibadati, dan macam-macam ibadah, kulluha seluruhnya, babuha wahidun, pintunya satu, yaitu sama-sama harus dimurnikan kepada Allah Ta'ala. La yajuzu an yukhlisa lillahi fi ba'diha, tidak boleh dia memurnikan kepada Allah sebagiannya, wa yusyrika billahi fil ba'dil akhari, tetapi dia menyekutukan dengan Allah pada sebagian yang lain. Semuanya sama, harus dimurnikan kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh yang sebagian murni kepada Allah, sebagian disekutukan kepada Allah. Salat, menyembelih, berdoa, semuanya sama ibadah. Semuanya sama harus dimurnikan kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh salat, kalau salat murni kepada Allah, kalau saum murni kepada Allah, kalau menyembelih bismillah, tapi kalau berdoa boleh kepada selain Allah. Nah, tidak boleh. Kenapa? Karena semuanya adalah sama, masalahnya sama, adalah ibadah. Kemudian penjelasan terakhir dari Syekh, ay anna al-musyrikin al-awwalina, bahwa orang-orang musyrikin terdahulu, maka nasyirkuhum, tidaklah kesyirikan mereka, illa fi hadhil umuri, kecuali dalam perkara-perkara ini. Apa tadi? Berdoa, menyembelih, dan meminta perlindungan. Wa qad nazala al-Qur'anu, dan Al-Qur'an telah turun, fil inkari alaihim, mengingkari mereka, wal amri biqitalihim, dan memerintahkan Nabi SAW untuk memerangi mereka, wa ibahati amwalihim wa dimaihim, dan menghalalkan harta dan darah mereka. Artinya mereka bukan orang muslim, mereka orang musyrik, sehingga harus diperangi, harus diingkari, dan halal untuk dialirkan darahnya dan diambil hartanya karena bukan muslim. Maka numa asnamihim, tidaklah mereka terhadap berhala-berhala mereka, yang takiduna annaha takhluqu, meyakini bahwa berhala tersebut menciptakan, wa tarzuku, dan memberi rizki, wa tuhyi wa tumit, menghidupkan dan mematikan, wa ma kanu yad'unaha, dan tidaklah mereka berdoa kepada berhala-berhala tersebut, illa min ajli syafaati, kecuali untuk karena syafaat. Fakadzalika ubadul kuburil yauma, dan seperti itu juga para penyembah kuburan pada hari ini. Yad'unal adrihata, mereka menyembah monumen-monumen, itu kuburan-kuburan. Wal auliya, dan wali-wali, was solihin, dan orang-orang soleh. Wala ya'taqiduna fihim, dan mereka tidak meyakini bahwa mereka itu yakhluquna, menciptakan, wa yarzukuna, memberi rizki, wa annahum khalaqus samawati wal arda, dan bahwa mereka menciptakan langit dan bumi. Tidak meyakini itu. Wa innama ittakhaduhu, akan tapi mereka menjadikan para wali tersebut liqada'il hajati, untuk memenuhi kebutuhan. Wat tawassuli bihim ilallahi, dan menjadikan mereka wasilah kepada Allah. Liyashfa'u lahum, agar mereka memberikan syafaat kepada mereka, perantara, wa yuqarribuhum ilaihi, dan mendekatkan mereka kepada Allah, zulfa, sedekat-dekatnya, walil tija'u ilaihim, dan mereka meminta perlindungan kepada wali-wali ini, fi kashfil kurobi wasyadaidi, untuk menghilangkan kesusahan dan kesulitan. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tadi subhatnya jelas? Apa subhatnya tadi? Bismillah. Bahwa meminta kepada
orang yang sudah meninggal, ya, seperti minta perlindungan, atau minta dipenuhi kebutuhan, atau meminta disampaikan kebutuhan kepada Allah. Pokoknya apa aja bentuk mintanya. Kata mereka itu bukan ibadah. Nah, itu subhatnya. Kenapa mereka mengatakan bukan ibadah? Karena mereka mengatakan kami tidak beribadah kecuali kepada Allah. Maka meminta ini bukan ibadah. Maka terhadap subhat ini, di sini Al-Mu'allif menjelaskan beberapa bantahan yang kalau disimpulkan, ya, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, itu ada 4 bantahan, ya. Ada 4 bantahan. Bantahan yang pertama, yaitu kesepakatan tentang kewajiban beribadah hanya kepada Allah. Ya, baik, kamu mengatakan begitu. Sekarang saya akan menjawab. Sepakat enggak bahwa kita memiliki kewajiban beribadah kepada Allah? Apa jawaban dia? Sepakat. Kalau dia mengatakan, saya enggak sepakat. Oh, kalau gitu jelas kamu bukan Muslim. Enggak mungkin seorang Muslim mengatakan ibadah boleh kepada selain Allah, atau ibadah itu enggak wajib. Karena seorang Muslim itu identitas Muslim yang pertama. Ya. Kita wajib ibadah kepada Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iyyaka na'budu. Baik, dah sepakat. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua, kesepakatan bahwa ibadah itu mesti murni kepada Allah. Mesti murni kepada Allah. Ini 2 kesepakatan pertama ini. Karena untuk kemudian berantem dalam hal yang berbeda pendapat, nah kita punya senjata, kan sudah sepakat ini. Sepakat enggak nih yang kedua? Bahwa ibadah itu mesti murni kepada Allah. Kira-kira dia sepakat enggak? Sepakat. Karena dalam subhatnya kan dia mengatakan, saya tidak beribadah kecuali kepada Allah. Berarti dia sepakat. Ibadah itu mesti murni kepada Allah Ta'ala. Nah, 2 kesepakatan pertama ini. Yang ketiga, baru masuk kepada masalah. Yang ketiga apa? Ya, coba jelaskan apa itu ibadah dan jelaskan macam-macam ibadah. Jadi bantahannya dengan nanya dulu. Maka jawaban dia antara iya saya tahu apa itu ibadah dan akan saya jelaskan macam-macamnya. Ya silakan. Atau yang kedua, nggak tahu saya. Kalau jawabannya nggak tahu, ya gampang tinggal jelaskan ibadah itu apa, kemudian macam-macam ibadah itu apa, jelaskan kepadanya. Ya sudah banyak itu penjelasannya. Ini dalam 4 serangkai kitab tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Semuanya menjelaskan itu. Pertama salah satu usul, yang kedua qawaid arba, yang ketiga kitabut tauhid, yang keempat kasbus subatu. Semua menjelaskan tentang itu. Apa arti ibadah dan apa macam-macam ibadah. Kalau dia tidak mengatakan, dia tidak tahu, saya mah orang awam, nggak tahu masalah itu, nggak pernah mondok, nggak tahu, apalagi bahasa Arabnya.
Indonesianya aja nggak tahu. Nah maka kan ada ada sebuah kata bijak yang disepakati semua orang, bahwa orang yang mengetahui itu menjadi hujah bagi orang yang tidak mengetahui. Kalau kamu tidak tahu, saya tahu, maka kamu dengarkan. Kan mesti begitu. Masa yang tidak tahu ngajarin sama yang tahu? Yang ada yang tahu ngajarin sama yang tidak tahu. Ya. Sampai kamu mengatakan saya beribadahnya kepada Allah tapi meminta kepada orang yang meninggal, itu bukan ibadah. Berarti kamu tahu apa itu ibadah. Dan kamu tahu apa macam-macam ibadah. Ayo jelaskan. Bila dia tidak tahu maka jelaskan. Bacakan kepadanya contohnya ayat tadi. Yang jadi masalah adalah kenapa Syekh membawakan ayat tadi. Padahal ayat tentang arti ibadah dan macam-macam ibadah itu banyak. Tapi Syekh menyampaikan ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Untuk apa? Ya karena permasalahan yang sedang diperdebatkan adalah tentang masalah meminta. Dan meminta itu apa bahasa Arabnya? Doa. Maka ayat ini yang disampaikan sebagai penjelasan tentang apa arti ibadah dan contoh di antara bentuk ibadah. Ya contohnya iltija. Karena iltija adalah ud'u, berdoa. Maka jelaskan kepadanya. Ya. Dan kemungkinan kecil dia menjelaskan tentang arti ibadah. Kalaupun dia adalah bisa menjelaskan ibadah, mungkin dari kalangan alim di antara mereka, maka mesti jawabannya antara benar atau salah. Kalau salah, luruskan. Ya. Kalau benar, itu menjadi senjata untuk membantah subhat dia sendiri. Umpamanya dia mengatakan, saya tahu arti ibadah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, dia mengatakan bahwa itu. Al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinati. Ibadah itu adalah sebuah ungkapan, sebuah nama untuk segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah Ta'ala. Baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Lahiriah maupun batiniah. Kita katakan, benar, oh kamu tahu arti ibadah. Coba sekarang, sebutkan macam-macam ibadah. Udah sebutkan, sholat, saum, zakat dan sebagainya. Itu ibadah dhahirah. Sekarang ibadah batinah. Kan tadi kamu katakan ada ibadah bentuknya batin dan dalam hati. Apa contohnya? Ya, berharap, takut, memohon perlindungan. Kan kamu menyebutkan. Berarti yang kamu katakan di awal itu salah. Itu kalau dia memberikan jawaban yang benar. Tapi kemungkinan besar dia memberikan jawaban yang salah. Antara dia tidak bisa menjawab, maka kita kasih tahu jawabannya. Sehingga dia akan dikeluarkan dari syubhatnya. Atau dia memberikan jawaban tapi jawabannya salah. Maka berikan kepadanya jawaban yang benar. Di mana dalam bantahan yang ketiga ini kita jelaskan apa arti ibadah dan apa macam-macam ibadah. Di antara macam-macam ibadah adalah berdoa. Dan iltija itu adalah berdoa. Dalam iltija itu unsur, coba kita rinci. Mohon perlindungan. Ada berapa bentuk ibadah di situ? Pertama, yang lahiriahnya apa? Doa kan? Wahai fulan. Kalau kepada Allah, ya Allah. Kepada si fulan, hei fulan. Ada doanya di situ? Ada. Kena ibadah doa kan? Ud'u rabbakum. Berdoa itu hanya kepada Allah. Terus yang kedua apa? Dalam minta perlindungan itu. Ada unsur berharapnya di situ? Ada. Berharap ibadah atau bukan? Ibadah.
Ada unsur takutnya. Nah, dia tidak akan minta ke orang itu kalau nggak ada sesuatunya. Ini orang besar ini. Kalau nggak datang ke sini kualatnya, ada takutnya. Nah. Terus iltijanya itu sendiri, yaitu dia meminta perlindungan, menyandarkan hati kepadanya, tawakul kepadanya, itu juga ibadah. Jadi banyak unsur ibadah yang berkumpul dalam iltija ini. Kalau kita rinci satu persatu, maka jelaskan kepadanya apa arti ibadah dan apa macam-macam ibadah. Barangkali dia tidak tahu, sehingga kalau dia tidak tahu dan kita kasih tahu, mesti dia menjawab, oh iya kalau begitu. Kalau sudah mengatakan oh iya kalau begitu, berarti selesai subhat yang keempat ini. Kamu tidak tahu sih, makanya nanya dulu. Atau belajar dulu baru mengatakan demikian. Kemudian bantahan yang keempat, ya. Bantahan yang keempat, menjelaskan kepadanya tentang bentuk kesyirikan orang-orang musyrikin dahulu. Di zaman Rasul SAW dan sebelumnya. Yang Quran turun menyebutkan mereka itu sebagai musyrikin, kafirin. Apa bentuk kesyirikan mereka itu? Maka dijelaskan dalam kitab ini, bentuk kesyirikan mereka yang paling besar, paling nampak, yang sering diceritakan dalam Al-Quran, pertama adalah berdoa. Yang kedua, menyembelih. Penyembelihan. Ya, orang-orang musyrikin dulu kalau menyembelih ya dengan nama Lata, dengan nama Uzza dan seterusnya. Yang ketiga apa? Iltija, mohon perlindungan. Kalau mau perang datang ke berhala mana supaya menang. Ya. Atau takut rugi dalam dagang, ke berhala mana mereka minta perlindungan dan seterusnya. Nah, itu yang paling besar yang terjadi pada mereka. Sehingga setelah dijelaskan itu kepada dia, diharapkan dia tahu ternyata apa yang dia lakukan sama persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin terdahulu, yang dia katakan saya beda dengan mereka. Yang kita katakan iya beda zamannya. Perbuatannya sama. Orangnya beda, perbuatannya sama. Tapi pelaku, waktu itu bukan pokok. Yang pokok apa? Perbuatannya itu. Perbuatannya itu. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini syubhat yang keempat. Nah, kita simpulkan syubhat yang keempat, mereka memandang bahwa meminta kepada orang yang sudah meninggal itu bukan kesyirikan. Maka dijawab syubhat ini, pertama, ya, kita sepakat Allah mewajibkan atas kita beribadah kepadanya. Yang kedua, kita sepakat yang namanya ibadah mesti murni kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, jelaskan arti ibadah dan macam-macam ibadah. Maka akan ketemu di situ titik permasalahan. Bahwa iltija, meminta, itu termasuk ibadah. Kemudian yang keempat, berikan kepadanya contoh terbesar bentuk kesyirikan orang-orang terdahulu yang kita sepakati mereka itu musyrik. Antara kita dengan dia sepakat mereka itu apa? Musyrik. Di antara yang paling besar tiga tadi yang disebut oleh Syekh di sini apa? Berdoa, menyembelih dan memohon perlindungan. Ya. Untuk materi saya cukupkan sampai di sini. Dan selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghadapi orang tua yang seperti orang murjiah, menyepelekan dosa-dosa? Orang yang menyepelekan dosa ada dua kemungkinan. Yang pertama,
dia tidak memiliki keyakinan Murji'ah. Jangankan memiliki keyakinan Murji'ah, nama Murji'ah aja nggak kenal dia. Itu karena apa? Hawa nafsu. Ini kelasnya orang awam. Kelas orang awam itu dengan cara bil hikmah, dengan memberitahu. Jadi bacakan kepadanya ayat-ayat atau hadis-hadis ancaman atas dosa. Ya, dia senang riba, senang judi. Ya. Bacakan ayat-ayat yang menjelaskan tentang ancaman Allah terhadap riba. Bahwa orang yang melakukan riba, ya, setelah datangnya pengharaman dan keterangan dari Allah Ta'ala, umumkan perang dari Allah dan Rasulnya. Kalau mereka tidak bertaubat, mereka masuk neraka, khalidina fiha, diancam neraka. Dan seterusnya. Itu kalau dia tidak tahu, kelasnya awam. Nah, kemungkinan yang kedua, dia mengetahui keyakinan Murji'ah, bahwa iman itu tidak terbahayakan dengan dosa. Dosa tidak mengurangi iman. Pelaku dosa besar, ya imannya sempurna seperti imannya Rasulullah SAW. Nah, kalau ini maka wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Jadi al-mau'izatil hasanah atau wajadilhum billati hiya ahsan. Mau'izah hasanah artinya diberikan teguran. Diberikan teguran. Wajadilhum billati hiya ahsan, kalau dia ada ilmu tentang pendapat Murji'ah, mungkin dia akan membantah, maka lakukanlah perdebatan kepadanya. Jelaskan tentang kesesatan pendapat Murji'ah. Kesesatan pendapat Murji'ah. Kesesatan pendapat Murji'ah. Tapi kebanyakan di antara masyarakat kita tidak faham dan tidak mengenal tentang Murji'ah. Mereka takut akan dosa. Karena bahaya dosa ini senantiasa didengungkan di masjid-masjid. Baik di majelis yang lurus maupun yang bengkok. Ini nama dosa masih dijelaskan, insyaallah. Masih dijelaskan. Walaupun ada yang menjelaskan secara terperinci sehingga paham, ada yang hanya sekedar awas dosa. Dosanya apa? Yang penting dosa aja. Nggak dijelaskan satu persatu. Ya, kemungkinan besar mereka adalah orang-orang yang awam, orang-orang pengikut hawa nafsu. Maka jelaskan kepada mereka tentang dosa, bahwa perbuatan tersebut adalah dosa dan bahwa dosa tersebut adalah berbahaya. Ya, wallahu a'lam. Tidak ada penjelasan yang lebih baik daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka dengan membacakan ayat-ayat yang disitu menjelaskan dosa dan ancamannya, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kalau memang dia adalah orang beriman, itu akan mengetuk hatinya. Walaupun mulutnya melawan, tapi hatinya terketuk. Itu mulutnya melawan hanya karena kesombongan saja. Tapi sekeras-keras mulut melawan, kalau hatinya sudah mengakui, maka lama-lama insya Allah luluh. Ya. Firaun saja yang begitu keras, terakhir kan luluh dia. Sudah mau tenggelam baru mengatakan, amantu bi Rabbi Harun wa Musa. Saya beriman kepada Allah Rabbnya Harun dan Musa. Sebelumnya nggak ada itu, yang Rabb itu aku. Karena hatinya sebenarnya mengakui, tapi mulutnya yang sombong. Dan Nabi Musa terus mendakwahinya. Ya.
orang soleh, dari orang soleh yang masih hidup, apa boleh? Meminta doa kepada orang muslim, adapun soleh dan tidak, al ilmu indallah, ilmunya milik Allah Ta'ala. Nah, kita mengatakan dia muslim karena dia adalah kita lihat dari lahiriah. Adapun dia orang soleh, ada ilmu indallah, ilmunya di sisi Allah. Dia orang soleh, dia orang mukmin yang tinggi tingkatan agamanya, dia itu ilmu di sisi Allah Ta'ala. Apa boleh kita meminta doa, didoakan ya oleh orang muslim, orang yang lahiriahnya kita nilai soleh gitu ya. Adapun soleh yang hakiki di sisi Allah Ta'ala. Maka jawabannya boleh, tidak apa-apa. Ya. Kalau sekedar minta didoakan. Kamu mau kemana? Saya mau pergi berangkat haji. Ya. Tolong doakan untuk saudaramu yang jauh darimu. Ad-du'a'u an dhahril ghaib. Ya. Doa dari kejauhan. Itu diantara sebab dikabulkannya doa. Maka minta didoakan itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Ya. Walaupun yang lebih utama adalah berdoa sendiri. Itu berdoa sendiri enggak? Berdoa sendiri dan minta didoakan gitu misalnya. Orang tuanya sakit. Kita berdoa untuk orang tua kita. Terus kita umumkan juga di grup. Mohon doanya gitu. Ya, boleh. Tapi jangan sampai minta doa kepada orang lain sementara dia tidak berdoa dengan dirinya sendiri. Ya, meminta kepada selain Allah Ta'ala itu ada yang dibolehkan apabila memenuhi syarat. Yang pertama apa? Orangnya hidup. Maka tidak boleh meminta kepada orang yang sudah mati. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-qudratu. Orangnya mampu. Maka tidak boleh meminta sesuatu kepada orang yang tidak mampu melakukan sesuatu tersebut. Meminta kepada orang yang sudah meninggal, syarat pertama terlanggar, maka jatuh kepada kesyirikan. Meminta kepada orang yang tidak mampu, maka syarat yang kedua dilanggar. Bisa jatuh kepada kesyirikan, syirik akbar, bisa jatuh kepada syirik asgor atau dosa besar yang serupa dengan kesyirikan. Kalau dalam istilah sebagian ulama, nau'ut tasyrik. Ya. Jadi dosa besar yang mirip kesyirikan. Meminta kepada seseorang yang dia tidak mampu, dilihat. Ya. Kalau sesuatu tersebut tidak ada yang mampu kecuali Allah, maka itu syirik akbar. Umpamanya apa? Mbak bisa nahan hujan dari langit? Saya mau hajatan, tolong cegah hujan dari langit. Gak ada yang mampu menahan hujan dari langit kecuali Allah Ta'ala. Mbak bisa menurunkan hujan dari langit. Sawah saya kering, tolong turunkan hujan dari langit. Nah, itu gak ada yang mampu. Mau ke si Mbak atau ke si Akang atau siapa, gak ada yang mampu itu. Kecuali Allah Ta'ala. Maka itu syirik akbar. Nah, tapi kalau perkara tersebut memang ada manusia yang mampu, tapi kebetulan yang kita minta nggak mampu itu. Sebagian ulama mengatakan syirik asgor, sebagian ulama mengatakan itu dosa besar, tidak termasuk syirik. Umpamanya apa contohnya? Kita dikejar orang, dikejar, maling, dituduh maling, kita lari ya. Terus ketemu anak kecil, tolong nih saya dikejar tuh. Kamu ke depan lawan mereka. Nah, dia nggak mampu. Tapi kalau minta perlindungan ke polisi, mampu nggak? Nah, mampu karena dia punya
kekuatan, kekuasaan itu. Sebagian ulama mengatakan itu syirik asghar, tapi kebanyakan mengatakan itu dosa besar. Dia dosa besar dan mirip kesyirikan, tapi bukan kesyirikan. Kemudian yang ketiga, laisa anil ghaib atau laisa bil ghaib. Tidak secara ghaib memintanya. Tapi harus ada apa? Kontak dengan dia. Entah bertemu langsung, atau menelpon, atau menulis surat, dan sebagainya boleh. Tidak boleh secara ghaib. Karena kalau secara ghaib itu hanya kepada Allah Ta'ala. Kita tidak pernah bercakap dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, apa? Ada jawabannya? Ya ada apa hambaku? Kan gak ada. Tidak ada seperti itu. Nah itu kepada Allah Ta'ala. Maka kalau kita minta kepada selain Allah Ta'ala dengan cara gaib, itu menyamakan dia dengan Allah Ta'ala. Wahai Bapak, saya minta ini itu. Bapaknya di rumah, dia di sini. Nelpon enggak, SMS enggak, WA enggak, ketemu enggak. Gitu. Apa dia menyamakan bapaknya dengan? Dia katakan hubungan batin. Kelompok batinia itu dia. Ya ini tiga syarat utama. Kemudian tambahan yang keempat, walaupun ini tidak termasuk syirik akbar, ya, tapi masuknya syirik asghar. Itu apa? Tidak bersandar kepadanya. Tidak bersandar kepadanya. Jadi walaupun kita minta kepada seorang, bersandarnya tetap kepada Allah Ta'ala. Saya mau membangun masjid. Tolong bantu ya, minta bantuannya, donasi umpamanya. Ya boleh minta kepada yang masih hidup, mampu, kemudian ada komunikasi dengannya. Tapi bersandarnya hati kita tetap kepada Allah Ta'ala. Tidak kepada orang tersebut. Karena dia memberi kepada kita, itu kan Allah yang menggerakkan dia untuk memberi kepada kita. Ya, wallahu a'lam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada perbedaan antara wajib dengan fardu? Ya. Allah barik fik. Apa ada perbedaan antara wajib dengan fardu? Dalam istilah jumhur ulama sama. Wajib sama dengan fardu. Tapi dalam istilah Hanafiyah dibedakan. Kalau fardu itu kewajiban yang muakkad. Seperti sunnah, ada sunnah muakkadah, ada sunnah yang biasa. Nah fardu itu muakkad. Jadi kalau dimaksudkan sama, ya fardu dengan wajib sama. Yaitu perkara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, di mana perintahnya sampai kepada keharusan untuk dilakukan. Itu fardu atau wajib. Secara akibatnya, bila dikerjakan karena mentaati Allah dan Rasulnya, maka mendapat pahala. Jika dilanggar, maka berhak mendapat siksa atau dosa. Sama wajib dan fardu. Tapi dari sisi penekanan, ya sebagian ulama tadi mengatakan bahwa istilah fardu itu lebih kuat penekanannya dibandingkan dengan istilah wajib. Dan istilah wajib. Ya, wallahu a'lam. Ya, sampai sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.